Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Audrey Daryl Setiawan Putri dengan NIM S3525-08007. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai tugas mata kuliah Hukum Transaksi dan Keuangan Islam mengenai akad pembiayaan mudharabah yang diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Di sini terdiri dari Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan Al-Anfal ayat 27 pada hari ini Senin tanggal 17 November tahun 2025 pukul 12 menghadap kepada saya Audrey Roslan Putri Sarjana Hukum Magister Hukum Notaris di Surakarta dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya kenal. Nah, yang nama-namanya akan disebut pada akhir kata ini. Pada akad pembiayaan ini terdiri dari dua pihak. Yang pertama ada Nona Leni Marliana Sarjana Teknik lahir di Surakarta sebagai pekerjaan karyawan swasta yang mewakili PT Bank Sejahtera Umat Syariah. Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai pihak pertama atau bank. Yang kedua ada Nyonya Grace Salsabila lahir di Sukoharjo. Di sini status perkawinannya kawin dan dengan turut hadir pula suami dari Nyonya Grace Salsabila, Prasetyo Putranto, yang alamatnya juga sama dengan Nyonya Grace Salsabila. Selanjutnya dalam akta ini disebut sebagai pihak kedua atau mudarib atau nasabah. Lalu, para penghadap saya notaris kenal berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya. Para penghadap menerangkan terlebih dahulu, satu, bahwa mereka dalam rangka menjalankan dan memperluas usahanya, nasabah memerlukan sejumlah dana. Dan untuk memenuhi hal tersebut, nasabah telah mengajukan permohonan kepada bank untuk menyediakan pembiayaannya yang dari pendapatan keuntungan usaha itu kelak akan dibagi di antara nasabah dan bank berdasarkan prinsip bagi hasil sirkah yang seimbang atau proporsional dan risiko untung dan ruginya akan dipikul bersama sesuai dengan porsi yang disepakati antara bank dan nasabah. Selanjutnya akan masuk ke dalam kedua belah pihak sepakat menuangkan akad ini dalam akad pembiayaan mudharabah. Selanjutnya disebut akad dengan syarat-syarat serta ketentuan sebagai berikut. Yang pertama ada pasal 1 tentang definisi. Yang pertama ada definisi akad mudharabah syariah nisbah bagi hasil pendapatan, pembukuan pembiayaan, keuntungan dokumen jaminan jangka waktu cedera janji, force majeure. Pasal 2 ada pembiayaan dan penggunaan fasilitas pembiayaan sebagai modal penyertaan sampai sejumlah 300 juta rupiah. Lalu pasal 3 ada jangka waktu. Jangka waktunya berlangsung selama 36 bulan yang akan berakhir pada tanggal 17 November 2028. Yang pasal 4 ada penarikan pembiayaan dengan tetap memperhatikan menaati ketentuan-ketentuan tentang pembatasan penyediaan dana ditetapkan oleh yang berwenang bank berjadi dan dengan ini mengikatkan diri untuk mengizinkan nasabah menarik pembiayaan setelah nasabah memenuhi seluruh persyaratan sebagai berikut. Yang lalu pasal 5 ada kesepakatan nisbah bagi hasil atau syirkah. Nasabah dan bank sepakat dengan ini mengikatkan diri dari satu terhadap yang lain bahwa nisbah dari masing-masing pihak adalah 40% dari pendapatan keuntungan untuk nasabah, 60% dari pendapatan keuntungan untuk bank. Dan nasabah dan bank juga sudah sepakat dalam akad ini. Lalu ada pasal 6 pembayaran kembali. Nasabah berjanji dengan ini mengikatkan diri untuk mengembalikan kepada bank seluruh jumlah pembiayaan pokok dan bagian pendapatan keuntungan yang menjadi hak bank sampai lunas sesuai dengan nisbah sebagaimana yang telah ditetapkan pada pasal 5 akad ini menurut jadwal pembayaran sebagaimana ditetapkan pada lampiran yang telah dilekatkan pada dan karenanya menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari akad ini. Pasal 7 ada biaya potongan dan pajak. Lalu ada pasal 8 ada jaminannya. Jaminannya berupa ada dua. Yang pertama ada sebidang tanah dengan sertifikat hak milik atas tanah nomor 112 veteran tanggal 7 bulan Februari 2019 dengan surat ukur nomor 110 tanggal 10 Maret 2019, luasnya 200 meter persegi atas nama Grisa Salsabila senilai 400 juta rupiah dan satu unit kendaraan senilai 250 juta rupiah. Jenis kendaraannya adalah mobil mereknya Honda Brio RS, tipenya 1,5, warnanya hitam, tahun pembuatan 2021, nomor polisi AD 1025 OY. Lalu ada pasal 9 mengenai kewajiban nasabah. Sehubungan dengan penyediaan pembiayaan oleh bank berdasarkan akad ini, nasabah berjanji dengan ini mengikatkan diri. Lalu yang selanjutnya ada pasal 10 tentang pernyataan dan pengakuan nasabah. Nasabah dengan ini menyatakan pengakuan dengan sebenarnya menjamin dan karenanya mengikatkan diri kepada bank bahwa nasabah adalah perorangan badan usaha yang tunduk pada hukum negara Republik Indonesia. Pada saat ditandatangani akad, nasabah tidak dalam keadaan berselisih, bersengketa, gugat, menggugat di muka atau di luar lembaga peradilan atau arbitrase pembiayaan
kepada pihak lain diselidik atau dituntut oleh pihak yang berwajib baik pada saat ini ataupun dalam masa penundaan yang dapat mempengaruhi aset, keadaan keuangan dan atau mengganggu jalannya untuk usaha nasabah. Lalu yang pasal 11 ada cedera janji. Menyimpang dari ketentuan dalam pasal 3 akad ini, bank berhak untuk menuntut menagih pembayaran dari nasabah atau siapapun juga memperoleh hak dirinya atau sebagian atau sejumlah kewajiban nasabah kepada bank berdasarkan akad ini untuk dibayar dan dengan seketika sekaligus tanpa diperlukan adanya surat pemberitahuan, surat teguran, atau surat lainnya apabila terjadi salah satu hal atau peristiwa tersebut di bawah ini. Nasabah tidak melaksanakan pembayaran atas kewajiban kepada bank sesuai dengan saat yang ditetapkan dalam pasal 3 dan pasal 5 akad ini. Dokumen surat-surat bukti kepemilikan atau hak-hak lainnya barang yang dijadikan jaminan atau pernyataan pengakuan sebagaimana disebut pada pasal 10 akad ini ternyata palsu atau tidak benar isinya dan atau nasabah melakukan perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan salah satu yang ditentukan dalam pasal 9 atau pasal 12 akad ini. Pasal 12 ada pelanggaran. Nasabah dianggap telah melanggar syarat-syarat akad ini bila terbukti nasabah melakukan salah satu dari perbuatan-perbuatan yang di bawah ini. Lalu ada pasal 13 pengawasan dan pemeriksaan. Atas kesepakatan kedua pihak, bank atau kuasanya dapat melakukan pengawasan pemeriksaan atas pembukuan dan jalannya pengelolaan usaha yang mendapat fasilitas pembiayaan dari bank berdasarkan akad ini. Serta hal-hal yang lain yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengannya, termasuk dan tidak terbatas pada membuat fotokopinya. Pasal 14 ada asuransi. Lalu pasal 15 ada force majeure. Force majeure adalah peristiwa-peristiwa yang disebabkan oleh bencana alam, kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, epidemi, sabotase, peperangan, pemogokan, pembicaraan pemerintah, atau sebab lain di luar kekuasaan nasabah. Dalam hal ini terjadi force majeure, maka pihak terkena akibat langsung force majeure tersebut wajib memberitahu secara tertulis dan memberikan bukti-bukti dari kepolisian instansi yang berwenang kepada pihak lainnya mengenai peristiwa force majeure tersebut dalam waktu selama 14 hari kerja terhitung sejak tanggal force majeure ditetapkan. Pasal 16 ada penyelesaian perselisihan. Apabila terjadi perbedaan pendapat dalam memahami atau menafsirkan bagian-bagian dari isi atau terjadi perselisihan dalam melaksanakan perjanjian ini, maka nasabah dan bank akan berusaha untuk menyelesaikan secara musyawarah atau mufakat. Pasal 17 ada surat menyurat. Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirimi masing-masing pihak kepada pihak lain dalam akad ini mengenai sehubungan dengan akad ini dilakukan pos tercatat atau melalui perusahaan ekspedisi kurir alamat tersebut di bawah ini. Banknya nama PT Bank Sejahtera Umat Syariah, alamatnya Jalan Selamat Riyadi, nomor 347, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Namanya, Kota Surakarta. Nasabahnya Desa Salsabila, Jalan Veteran nomor 1, Rukun Tetangga 8, Rukun Warga 2, Kelurahan Danukusuman, Kecamatan Serangan, Surakarta. Lalu pasal 18 ada adendum apabila ada hal yang belum diatur atau cukup dalam akad ini maka nasabah atau bank atau dan bank akan mengatur bersama-sama secara musyawarah untuk mufakat dalam suatu adendum. Pasal 19 ada lain-lain laporan-laporan dalam akad ini jika ada merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dari akad ini. Pasal 20 ada penutup. Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang diperlihatkan yang disampaikan kepada saya notaris serta tanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut. Para penghadap dengan ini menyatakan bahwa yang disampaikan dan diterangkan dalam akta ini benar adanya dan dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana mestinya. Apabila semua hal yang disampaikan dan dituangkan dalam akta ini tidak benar, maka segala akibat hukum yang timbul menjadi tanggung jawab pribadi para penghadap sepenuhnya serta membebaskan notaris dan saksi-saksi. Para penghadap menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. Demikianlah akta ini dibuat dan dilangsungkan di Surakarta pada hari tanggal serta pada pukul seperti disebutkan pada bagian awal akta ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi. Yang pertama ada Tuan Vano Farzan, lahir di Lampung pada tanggal 19 bulan Juli 2001, warga negara Indonesia, pekerjaannya karyawan swasta, yang bertempat tinggal di Jalan RM Sain 75, Rukun Tanggal 09, Rukun Warga 023, Kelurahan Banjarsari, Kecamatan Jebres, Kabupaten Surakarta. Yang kedua ada Tuan Gofar Emir, lahir di Palembang pada tanggal 14 bulan September tahun 2002, warga negara Indonesia, pekerjaan karyawan swasta, yang bertempat tinggal di Ahmad Yani, Rukun Tangga 7, Rukun Warga 19, Desa Puri Indah, Kecamatan Lawean, Kabupaten Surakarta. Lalu sebagai saksi-saksi, segera setelah saya notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka seketika itu juga lalu akta ini ditandatangani oleh para penghadap, saksi-saksi, dan saya notaris. Para penghadap kemudian membubuhkan sidik jari ibu jari tangan kanannya pada lembar kertas tersendiri yang dilekatkan pada minuta akta ini. Dilangsungkan dengan tanpa memakai coretan, gantian, maupun tambahan. Minuta akta ini telah ditandatangani dengan sempurna, ditandatangani oleh pihak pertama, Leni Marliana, pihak kedua, Gresa Sasabida, yang diikuti oleh suaminya, Prasetyo Putranto. Saksi-saksi ada 2, Vano Farzan dan saksi-saksi Gofar Emir, notaris Audrey Delson Putri SHMH, dan yang terakhir
Saya bubuhkan lembar sidik jari akad mudhorobah nomor 13 tanggal 17 November 2025 pukul 12 waktu Indonesia Barat. Yang pertama ada Leni Marliana, yang kedua Grisa Salsabila, yang ketiga ada Prasetyo Protantro. Terima kasih. Inilah presentasi dari saya. Jika ada kurangnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.